Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga menjagai hati dan pikiran saudara. Sukacita yang bersumber dari Roh Kudus dan kerajaan Bapa di surga memelihara hati dan pikiranmu. Karena selalu ingat ini, hati yang gembira itu adalah obat. Dan itu lebih manjur dari semua vaksin buat tubuh saudara dan saya. Nah, hari ini saya mau sampaikan pesan tentang ayah. Dan saya mau katakan pertama, selamat Hari Ayah. Happy Father's Day buat semua father, buat semua ayah hebat yang ada di atas muka bumi ini. Indonesia adalah negara yang sangat feminim. Kalau boleh saya katakan demikian. Sebab salah satu filosofi ya atau slogan yang kita sering ucapkan adalah ini, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Walaupun maksudnya itu bicara tentang pentingnya kita menghormati ibu, respect ibu. Ya. Karena tidak ada yang lebih menderita memang dalam membesarkan anak selain seorang ibu. Mulai dari mengandung tubuh yang langsing jadi gemuk, ya, kemana-mana harus berbadan dua, kemudian melahirkan sakit bersalin itu luar biasa. Jadi tentunya statement surga di bawah telapak kaki ibu itu menunjuk kepada pentingnya kita anak-anak menghormati, respect, dan hargai pengorbanan seorang ibu. Tetapi juga saya ingin katakan begini. Kalau slogan itu berkata bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, mungkin banyak di antara kita yang juga tidak paham ini. Bahwa surga dan neraka di muka bumi ini, dalam hidupmu, keluargamu, pernikahanmu, di kantor, di masyarakat, surga dan neraka itu dibangun, diciptakan oleh satu sosok penting, yaitu sosok seorang ayah. Sosok seorang ayah. Karena itu Hari Ayah menjadi hari yang penting. Ya, buat saya, buat Indonesia maupun buat dunia. Hari Ayah dirayakan untuk menghormati kehidupan seorang ayah pada 1910 di Amerika. Seorang anak yang merayakan kehidupan ayahnya. Seorang ayah yang membesarkan 6 orang anak. Single parent, as a single father. Karena ibunya meninggal. Jadi pengorbanan, tidak mudah seorang diri, seorang ayah membesarkan 6 anak. Dan ini dirayakan kehidupannya. Ini seorang veteran perang, ayahnya ini. Tapi pulang dari perang, dia membesarkan 6 orang anak sendiri. Dan inilah sejarah dari Hari Ayah ini, atau Father's Day. Yang kemudian tahun 62, 62 tahun kemudian Presiden Amerika Richard Nixon membuat sebuah dekret, sebuah kepres, dan mendeklarasikan bahwa tanggal 19 Juni itu menjadi Hari Ayah atau Father's Day. Dan menurut saya ini sesuatu yang keren, sesuatu yang luar biasa. Ya. Kenapa? Sebab arti kata ayah itu sendiri. Ya. Jadi kalau orang bertanya, orang yang tidak pernah tentunya kenal Tuhan, mereka berkata, show me what God look like. Tunjukkanlah seperti apakah Allah itu kepadaku. Show me what God look like. Kira-kira seperti apa kita mau mengilustrasikan, menganalogikan Allah itu kepada orang yang bertanya demikian. Apakah ayah seorang ibu? Ya, atau apa? Dia seorang jenderal, seorang petani. Nah,
Jawaban untuk pertanyaan seperti apakah Allah itu dijawab oleh Alkitab. Di mana Tuhan Yesus ketika dia mengajar berdoa dalam Matius pasal 6 ayat 9 dia berkata, jika kamu berdoa kepada Tuhan, berdoalah demikian. Panggil dia dengan kata ini, Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskan namamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Yesus mengajar bahwa Tuhan itu diumpamakan seperti seorang bapa. Dan juga dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24. Tuhan Yesus mengajar juga bahwa waktunya akan tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Allah itu sebagai Bapa. Dalam roh dan kebenaran menyembahnya. Jadi dua kata penting berdoa dan menyembah yang ditujukan hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Tapi dianalogikan dengan kata ini, Bapa. Bapa. Bukan Allah yang menciptakan langit bumi, tidak. Tetapi dia pakai kata Bapa kami yang di surga. Jadi tidak ada gambaran yang paling pas tentang seperti apakah Tuhan itu selain seorang ayah. Kata ayah, dalam bahasa Ibrani dipakai kata Aba, A-B-B-A, yang artinya salah satu arti dari sekian banyak arti tentunya. Kata pater bahasa Yunani atau Aba dalam bahasa Ibrani, artinya adalah source, sumber. Sumber yang dimaksudkan di sini diumpamakan seperti mata air. Mata air itu adalah sumber air. Air adalah gambaran kehidupan. Jadi ketika bicara tentang Bapa, kita berbicara tentang sumber kehidupan, sumber DNA, sumber gen itu datangnya dari ayah, bukan dari ibu. Karena itu prinsip ini penting. Bahwa untuk setan merusak generasi, merusak sebuah komunitas, keluarga, masyarakat, bahkan kota dan bangsa, yang setan perlu lakukan sederhana. Dia rusak sumbernya saja. Sama seperti kalau ingin meracuni sebuah kota, mudah. Racuni saja sumber airnya. Taruh bahan kimia di situ, ya, dan orang kemana saja air itu mengalir, siapa saja yang minum air dari sumber mata air itu pasti akan kena racun. Kalau sumber mata airnya diracun. Sama, setan cukup merusak satu orang yang bernama ayah. Satu figur, satu sosok yang bernama pria atau ayah dalam keluarga. Maka bisa dipastikan siapapun yang lahir dari ayah ini, kalau dia tidak pulih, kalau dia tidak sembuh, maka anak-anaknya akan membawa racun itu. Contohnya ayah penjudi, dia akan melahirkan anak-anak yang bibit itu akan terus berkembang juga. Ayah yang rusak, ayah penzina, ayah ketika dia punya anak, dia sedang menduplikasi dirinya dalam anak-anak itu. Ayah itu adalah sumber. Karena itu para pria dan para ayah, kehormatanmu terbesar, kehormatan saya terbesar sebagai seorang pria adalah menjadi ayah buat anak-anak saya. Saya tidak punya ayah yang baik. Penjudi, main perempuan, ceraikan ibu saya ketika saya bahkan usia 50 hari. Tapi kemudian saya bertemu dengan Tuhan. Sosok ayah di mana Yesus bilang Tuhan itu Bapa. Artinya saya bisa punya hubungan dan kenal Tuhan. Itulah yang memulihkan hidup saya. Citra seorang ayah dalam hidup saya. Dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dalam pribadi Tuhan ketika saya kenal Tuhan. Dan itu yang membuat saya punya sebuah komitmen bahwa saya ingin jadi ayah yang terbaik buat anak-anak saya. Saya ingin jadi sumber yang baik buat anak-anak saya untuk generasi saya. Saya mau jadi abah yang baik.
buat anak-anak saya, orang-orang yang ada di sekeliling saya, yang saya jumpai dalam hidup ini. Sebab Tuhan, Dia adalah Abah. Abah buat saya dan Abah buat saudara. Tuhan itu adalah Father. Dia ayah buat saya. Tapi Dia juga ayah buat semua umat manusia. Tuhan memberkati saudara. Selamat Hari Ayah. So, anak-anak, rayakan kehidupan ayahmu. Ayah, rayakan hidupmu dan pindahkan kehidupan itu kepada anak-anakmu sebagai sebuah warisan yang akan membuat generasi berikutnya menjadi generasi yang hebat, generasi yang lebih baik. Tuhan memberkati. Happy Father's Day.